الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ثم قال الله تعالى في سورة الأنفال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. صدق الله العظيم. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, puji dan syukur mari senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam buat junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Akhir-akhir ini peningkatan kasus positif COVID-19 baik di Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya Sumatera Barat secara umum semakin meningkat. Maka tentu berbagai dampak yang muncul akan semakin lama, baik ekonomi, sosial, bahkan pendidikan yang terdampak sangat berat hari ini tentu juga akan semakin kita rasakan. Maka dalam situasi seperti ini, apa di antara amal yang harus kita lakukan? Apa di antara usaha yang harus kita perbuat agar wabah yang sudah ada dengan segala dampaknya ini berakhir dengan cepat? Atau agar wabahnya ini tidak semakin berat menimpa kehidupan kita dalam berbagai sektornya? Maka salah satu yang bisa kita lakukan, sebagaimana Allah isyaratkan di dalam surat Al-Anfal ayat 33, adalah memperbanyak beristighfar, memperbanyak mohon ampun kepada Allah dari segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Dalam surat Al-Anfal ayat 33 Allah katakan: "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan mengazab mereka selama engkau Muhammad masih berada bersama mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum, dan Allah tidak akan mengazab mereka wa hum yastaghfirun, selama mereka masih beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan ada dua hal yang akan menyelamatkan kita dari azab Allah. Termasuk tentu dalam konteks hari ini, agar wabah dengan segala efeknya tidak menjadi azab bagi kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, kata Allah, Allah tidak akan mengazab selama engkau Muhammad masih ada bersama mereka. Dan tentu sebab pertama ini tidak akan kita dapatkan lagi, karena jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada lagi bersama kita. Maka yang bisa kita harapkan, yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan kita dari wabah, untuk menyelamatkan kita dari azab, untuk menyelamatkan kita dari bala yang lebih besar, adalah banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, dapat dipastikan tidak ada di antara kita yang tidak berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang mungkin tidak ada lagi kita yang mengakui adanya Tuhan selain Allah. Tetapi hak-hak yang harus diberikan kepada Allah sebagai Tuhan terkadang masih banyak kita berikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh,
terkadang kita masih lebih takut, kita lebih hormat dengan manusia ketimbang takut dan hormat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah manusia terkadang lebih berharga daripada di kita dibanding perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Aturan hukum yang dibuat oleh manusia terkadang lebih tinggi bagi kita dibanding aturan hukum yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau bahkan keredaan manusia, keredaan manusia, kesenangan hati manusia jauh lebih penting bagi kita dibanding keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga implikasinya dalam kehidupan kita banyak urusan Allah yang kita kesampingkan. Undangan untuk sholat 5 waktu saja sering kita abaikan karena menghargai orang, karena segan meninggalkan pertemuan dengan orang, atau bahkan urusan yang tidak berarti sama sekali. Kunjungan ke rumah Allah masih menjadi kunjungan mingguan bagi kita, padahal 5 kali sehari kita diminta oleh Allah untuk datang ke rumahnya. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa Allah belum begitu penting bagi kita. Padahal siapa yang menghidupkan kita? Siapa yang mempersilahkan kita menghirup udaranya? Andaikan Allah murka dengan dosa-dosa kita itu, dan Allah menahan oksigen agak 5 menit saja, barangkali kita tidak akan ada lagi di muka bumi ini. Belum juga kelalaian kita terhadap kewajiban-kewajiban kepada kita, kelalaian kita kepada keluarga. Terkadang tanpa kita sadari, kita mengabaikan kewajiban kita sebagai seorang suami, kita mengabaikan kewajiban kita sebagai seorang ayah. Kita bahkan melupakan bahwa menyayangi istri, menyayangi anak tidak hanya dengan harta, tetapi juga bagaimana menjaganya dari api neraka. Sebagaimana yang Allah katakan, ku anfusakum wa ahlikum nar, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sudah segelisah apa kita di saat anak kita tidak sholat? Sudah setakut apa kita ketika ada anak perempuan kita yang tidak buka aurat? Ini menunjukkan bahwa terkadang, sekali lagi, Allah belum begitu penting dalam kehidupan kita. Maka wabah seperti ini mengingatkan kita harusnya betapa Allah itu maha kuasa. Allah bisa saja melakukan apa yang diinginkannya buat kita sekejap mata, semua bisa hilang. Harta yang kita kumpulkan dengan berbagai cara, mulai dari pagi bahkan sebelum subuh kita sudah bangun, sampai tengah malam kita lupa sholat, kita lupa keluarga untuk harta. Sekejap harta itu bisa lenyap. Jabatan yang kadang apapun cara kita halalkan untuk mendapatkannya, sesaat jabatan itu bisa lenyap di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada kekuasaan tertinggi selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harusnya kondisi seperti ini membuat kita banyak mengevaluasi diri, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala dosa-dosa yang kita lakukan kepada-Nya. Kalau kita mau jujur kaum muslimin yang dirahmati Allah, antara pahala dan dosa pada diri kita, mana yang sudah pasti ada? Kalau kita mengatakan saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah bahkan sudah haji, siapa yang bisa memastikan bahwa sholatnya sudah diterima? Siapa yang bisa memastikan bahwa hajinya yang berulang-ulang itu sudah dicatat sebagai amal soleh? Atau jangan-jangan itu hanya ibarat debu yang berterbangan karena sudah terbuang oleh ria kita? Maka kalau kita katakan amal soleh dan ibadah kita, tidak ada kita yang bisa memastikan bahwa kita punya pahala hari ini. Mungkin saja kita sudah beramal, tapi mungkin juga sudah terhapus oleh niat kita. Tetapi dosa yang kita lakukan itu pasti. Dosa tidak membutuhkan keikhlasan.
Dosa bahkan tidak melihat kesengajaan atau tidak kesengajaan. Maka di antara pahala dan dosa yang pasti ada di kita hari ini adalah dosa. Sementara wallahu a'lam, apakah Jumat kita hari ini berpahala? Belum tentu. Ada di antara kita yang bahkan sudah berulang ke Makkah, apakah itu berpahala? Belum tentu. Tetapi kita meninggalkan sholat, kita mengambil hak orang lain, kita menzolimi orang lain, ikhlas tidak ikhlas, sengaja tidak sengaja, itu sudah dicatat sebagai dosa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini kenapa pentingnya kita beristighfar, karena memang itu yang pasti baru kita miliki. Dosa itu baru yang pasti dalam kehidupan kita. Maka kaum muslimin, Rasulullah SAW saja yang pasti tidak punya dosa, karena beliau maksum. Rasulullah SAW saja yang juga sudah dijamin oleh Allah pasti masuk ke dalam surganya, selamat dari azab kubur dan azab nerakanya. Ratusan kali beliau beristighfar kepada Allah, ratusan kali beliau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan kita yang tidak ada di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Bahkan mungkin tidak ada hari yang kita lewatkan tanpa berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga tidak ada di antara kita yang sudah dapat jaminan bahwa kita akan bebas dari azab kubur. Tidak ada di antara kita yang punya jaminan bahwa kita akan terbebas dari azab neraka. Maka tentu istighfar kita, mohon ampun kita kepada Allah harus jauh lebih banyak dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, dalam kondisi seperti ini mari kita banyak beristighfar. Mari kita banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya pada waktu sholat, setelah sholat saja, tapi isi waktu kita dengan istighfar. Di antara waktu terbaik adalah sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan pada waktu sahur, pada waktu menjelang subuh, setelah qiyamul lail, setelah tahajud, mohonlah ampun kepada Allah dengan mengingat segala dosa-dosa yang mungkin pernah kita lakukan. Dan bahkan juga kita isi aktivitas kita. Bagi kita yang dari rumah ke kantor memiliki perjalanan laut, isi perjalanan kita beristighfar. Di atas mobil kita beristighfar, sambil jalan dengan motor kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga harusnya ribuan kali kita memohon ampun kepada Allah dari segala dosa yang kita lakukan selama ini. Maka mudah-mudahan dengan kita memperbanyak istighfar dalam kehidupan kita, setiap saat kita memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan mengangkat wabah ini dan kemudian menghindarkan kita dari bala dan musibah yang jauh lebih besar nantinya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.